Di pintu masuk gedung Maheswara, semua karyawan melihat wanita cantik yang berjalan di samping bos mereka. Mata mereka juga tak luput dari seorang sosok rupawan yang juga memasuki gedung itu berjalan di belakang wanita tadi. Mereka segera mengerti bahwa laki-laki itu adalah asisten tampan bosnya yang kadang-kadang datang ke sini. Mereka bertiga masuk ke dalam lift dan menuju ke lantai paling atas gedung tersebut. Di lantai yang paling atas gedung itu hanya terdapat ruangan direktur dari beberapa divisi dan ruangan Haris sendiri. Di depan setiap ruangan direktur ada seorang sekretarisnya, termasuk ruangan Haris. "Selamat datang, Tuan." Seorang perempuan cantik dengan lipstik merah merona menyapa mereka dengan ramah di depan ruangan Haris. "Fanny, ini adalah istriku, Andrea. Dan Andrea, kenalkan, ini adalah sekretarisku, Fanny." Haris berkata dengan suara datar. Dalam sekejap, muka Fanny berubah sedikit memerah. Dia menahan amarah di dalam hatinya. Dia tahu Haris sedang mencari seseorang untuk dijadikan istri saat dia menguping percakapan Haris dan pacarnya beberapa waktu yang lalu. Dia berharap dia punya kesempatan untuk menjadi istri Haris, karena dirinya memang lumayan dekat dengan Haris dan pacarnya. Tapi siapa sangka dia memilih gadis yang tidak jelas itu menjadi istrinya. Fanny tidak bisa menerima kenyataan itu. "Senang bertemu dengan Anda, Nyonya Andrea." Fanny menjabat tangan Andrea sebagai tanda perkenalan dengannya, dan jabatan tangan itu sangat kuat. "Senang juga bertemu denganmu, Fanny." Andrea juga tidak mau kalah. Dia membalas jabatan tangan Fanny dengan kuat juga dan dengan senyuman palsu di wajahnya. Setelah mereka selesai berjabat tangan, telapak tangan mereka berdua terlihat memerah. Wisnu yang memperhatikan hal itu menatap Fanny dengan mata elangnya. Setelah Haris dan Andrea masuk ke dalam ruangan Haris, Wisnu perlahan mendekati Fanny. "Jangan pernah macam-macam dengan Nyonya Andrea, ingat itu." Wisnu berkata lirih pada Fanny dan setelah itu ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Fanny geram ketika mendengar peringatan dari Wisnu. Siapa gadis itu yang bisa membuat Wisnu, asisten terngetop di kota itu, bicara seperti demikian? Itu bukan seperti Wisnu yang selama ini dikenalnya. Wisnu adalah salah satu yang termasuk dalam daftar laki-laki sempurna bagi gadis-gadis di gedung itu selain Haris. Dia seperti seorang pangeran tampan yang ramah, yang setiap wanita ingin mendekatinya. Sementara Haris, dia adalah sosok yang dingin dan misterius, yang membuat siapa saja dibuat penasaran olehnya. "Wah, kantormu bagus juga." Andrea melihat-lihat ruangan itu dan berhenti di meja kerja suaminya. Setumpuk file dan dokumen ada di atas meja tersebut. Haris sedang sibuk mencari sesuatu dan dia tidak menghiraukan perkataan istrinya barusan. Andrea melirik ke layar laptop suaminya dan matanya tertuju pada selembar dokumen di ujung meja. Lalu dia menyodorkan dokumen itu pada suaminya. Saat Haris melihat dokumen itu, dia mengerutkan keningnya dan berkata pada Andrea, "Bagaimana kamu tahu aku sedang mencari dokumen ini?" Jari Andrea menunjuk ke layar laptop suaminya. "Itu,
grafik yang terlihat di laptopmu adalah ringkasan dari dokumen ini. Andrea berkata dengan santai, dan kemudian dia duduk di sofa. Haris terkesima dengan istrinya. Dia memiliki mata yang jeli. Jika bukan orang yang berkecimpung di dunia bisnis, tidak akan mengerti tentang grafik itu. Terima kasih. Kamu bilang kamu lelah. Istirahatlah di kamar tunggu. Oke. Wisnu, antar istriku ke kamar tunggu. Baik, Tuan. Wisnu mengangguk dan memberi sinyal pada Andrea untuk mengikutinya ke kamar tersebut. Di dalam kamar tunggu itu ada kasur ukuran king size di tengah-tengah ruangan dan terdapat beberapa furnitur. Dekorasi di kamar itu hampir sama dengan dekorasi kamar mereka di rumah. Nyonya, apakah Anda membutuhkan sesuatu yang lain? Tanya Wisnu dengan sopan. Wisnu, di sini hanya ada kita, tidak perlu memanggilku Nyonya. Iya, Andrea. Tolong tutup tirai itu karena terlalu silau. Wisnu mengangguk. Dia menuju ke kaca besar yang terkena pantulan sinar matahari itu dan menarik salah satu ujung tirainya. Sementara Andrea merebahkan dirinya di kasur. Andrea, di sini tidak ada kamera. Kamu bisa leluasa sesukamu. Wisnu bicara pada Andrea sambil memegang ujung kain tirai tadi. Dan juga tentang Fanny, aku akan mengatasinya. Kamu tidak perlu khawatir. Tidak ada jawaban apapun dari Andrea. Andrea, Wisnu memanggil Andrea lagi sambil membalikkan badannya. Laki-laki itu hanya tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya melihat Andrea yang sudah tertidur. Mungkin dia sangat lelah. Wisnu lantas berjalan mendekati tempat tidur itu lalu menarik salah satu ujung selimut yang tertata rapi di sisi depan kasur. Lalu menyelimutkannya pada Andrea. Dengan sedikit membungkuk, laki-laki itu tersenyum memandang wajah cantik Andrea dan membisikkan sesuatu. Aku akan selalu menjagamu, Andrea. Wisnu lalu keluar dan berdiri di samping pintu masuk untuk menjaga kamar itu. Apakah dia sudah tidur? Haris bertanya. Iya, Tuan. Apakah kamu menyukai gadis itu? Haris bertanya pada asistennya itu dan melihatnya sekilas. Wisnu menunduk. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena dia sendiri belum yakin apakah dia benar-benar telah jatuh cinta pada istri bosnya tersebut. Bagaimanapun itu, kamu harus menunggu selama 2 tahun. Setelah itu, kamu bebas melakukan apapun. Tapi sebelumnya ingat, dia adalah istriku saat ini. Aku tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun yang bisa menggagalkan rencanaku. Mengerti? Suara Haris berubah dingin seketika dan wajahnya juga nampak serius. Baik, Tuan. Ruangan itu sangat hening, tapi aura ketegangan sangat terasa di sana.